glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. And all of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. And all of the glory, all of the glory is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours. All of the glory, all of the glory is yours, is yours, is yours.
Dahsyat buat Tuhan Yesus kita, dahsyat, luar biasa. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau buat. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kau luar biasa, Kau ajaib. Biarlah firman yang kami dengar, kebenaran yang kami dengar, memberkati hidup kami, mengubahkan hidup kami. Kami tidak pernah sama lagi, karena Engkau yang mengubahkan hidup kami. Blessing, anugerah, kekuatan Tuhan, dahsyat, turun di tengah-tengah kami, memberkati kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Heroes, history maker, history maker, heroes. Sekali lagi, mana suaranya? Heroes, history maker, heroes. Paskah tahun 2020 diawali dengan bencana, diawali dengan banyak hal yang buruk. Tetapi saya mau sampaikan satu kebenaran melalui Paskah tahun ini dengan tema Because Jesus Love You. Because He loves you. Because you love me. Satu ayat firman Tuhan yang luar biasa yang kita bisa baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai 9. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Terlebih lagi sekarang, saudara, sesudah kita dibenarkan oleh darah-Nya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Ayat ini berkata bahwa ketika kita masih berdosa, kita belum punya kerinduan untuk cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan kita. Kita ini masih berdosa, masih senang melakukan hal-hal yang jahat. Kabar baik yang kita dengar hari ini, Yesus sudah mati untuk kita. Dia memberikan darah-Nya, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga ketika kita sekarang percaya kepada Tuhan, di dalam Dia kita ini hidup di dalam kemenangan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita dibebaskan dari yang namanya murka. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 berkata, sebab bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan. Mereka berkata bahwa impossible, tidak masuk akal. Kenapa harus ada yang mati untuk kita? Kalau kita yang bersalah, ya kita yang harus memperbaiki kesalahan itu. Bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan. Nggak masuk akal buat mereka. Tetapi bagi kita, bagi saudara, bagi saya, yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kuasa Elohim. Ada kuasa yang menyelamatkan kita, ada kuasa yang menolong kita, mengangkat kita dari kubangan dosa, mengangkat kita dari keterpurukan, dari keadaan yang paling hina. Kita diangkat, dibawa ke dalam kemuliaan-Nya. Karena dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Injil anugerah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kabar baik yang saudara dengar hari ini, dimanapun saudara berada, ketika saudara mengikuti program ini, ibadah online ini, Paskah online ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, Paulus berkata, kita punya Kristus yang mati untuk kita.
Di luar sana kita mendengar ada orang yang berkata bahwa yang mati, yang disalibkan bukan Kristus. Bukan Yesus, yang lain. Tetapi apa yang kita percayai, anugerah, Injil anugerah di dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa Kristus mati buat kita. Katakan amin. Dia mati untuk semua dosa kita. Bukan sebagian dosa, tapi semua dosa kita. Dia dikuburkan dan dia dibangkitkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab suci. Apa yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu lewat nubuatan para nabi. Digenapi lewat kematian Yesus. Dia mati untuk semua dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Kita punya Kristus yang hebat. Kita punya Kristus yang luar biasa. Kita punya Kristus yang sudah menang. Sudah mengalahkan maut. Kita punya Kristus yang sudah dikubur, dibangkitkan, dan dia menjadi kemenangan untuk saudara dan saya. Di masa perjanjian yang lama, para imam ketika dia melayani di kemah pertemuan, dia harus membawa persembahan korban, kambing domba, dipersembahkan. Kemudian darahnya dipercikkan. Domba sebelum dipotong, sebelum disembelih, orang yang berdosa itu, dia harus memegang kepala kambingnya, kepala dombanya ini. Dosanya ke situ. Domba yang tidak bercacat oleh imam, diperiksa, diteliti, dombanya tidak bercacat. Domba yang sangat-sangat bagus. Setelah orang berdosa ini memegang kepala dari domba ini, kemudian imam itu menyembelih. Kalau manusia yang melakukan dosa, kenapa kok domba, kenapa kok binatang yang harus menanggung kesalahan manusia? Darah binatang, darah domba tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya berlaku waktu 1 tahun. Sehingga tahun berikutnya dia harus mempersembahkan lagi korban. Dipotong lagi, disembelih lagi, domba dicurahkan lagi, darahnya. Untuk 1 tahun lagi ditutupi kesalahan, pelanggaran, dosanya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan. Katakan bersama-sama penebusan. 1, 2, 3, penebusan. Dia menebus kita dengan cara dia menghapus segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Enggak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Banyak orang enggak usah diajarin, mereka bohong. Siapa yang mecahkan ini, siapa yang ambil ini? Enggak, bukan saya, bukan saya. Bohong tanpa diajarin. Kemudian waktu ditanya, dia melakukan pembenaran, dia akan tutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Dosa menghancurkan manusia. Ketika kita buka Bible, kita temukan no blood, no redemption. Jika tidak ada penumpahan darah, tidak ada penebusan. Tidak ada pengampunan, tidak ada penyelamatan. Darah binatang, darah domba hanya berlaku 1 tahun. Mari kita lihat apa yang dilakukan Kristus untuk saudara dan saya, untuk kita. Cinta dibuktikan dengan salib. Dan kita akan melihat 3 hal yang berkaitan tentang salib. Pentingnya kita paham, pentingnya kita tahu tentang salib Kristus Tuhan. Yang pertama, the cross is the center of the scripture. Salib adalah pusat dari Bible yang kita baca, dari kitab suci yang kita miliki. Kristus mati, dia mati untuk semua dosa kita.
dia dikuburkan, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Ketika saudara baca koran, saudara baca majalah, saudara baca buku-buku yang lain, ada banyak berita-berita, ada banyak hal-hal yang saudara mungkin ikuti secara rutin. Dan berita-berita itu bisa begitu menakutkan, begitu mengagetkan saudara. Ada hal-hal yang saudara bisa ketahui kemudian, bisa pahami kemudian. Tetapi banyak hal-hal yang begitu membuat saudara jadi, kenapa bisa begini, kenapa bisa terjadi ini, kenapa bisa terjadi itu. Namun ketika saudara buka Bible saudara buka kitab sucimu, saudara menemukan yang namanya kabar baik. Ketika saudara buka Bible-mu, saudara akan melihat Yesus. Saudara akan menemukan Yesus. Bukan hanya menemukan Yesus, tapi saudara percaya bahwa Dia yang sudah ganti semua dosa, ditanggung semua dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, bukan hanya ditutupi. Tetapi Dia menghapus semua dosamu. Semua dosamu. Bukan sebagian dosamu, semua dosamu dihapus. Tadinya ada, sekarang enggak ada. Karena sudah dihapus. Dan Yesus yang menghapus dosa itu. Kapan kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu itu? Bible yang menulisnya. Ketika saudara buka Bible, ketika saudara baca kitab sucimu, ketika saudara buka, saudara temukan itu. Anugerah Tuhan. Wow. Saudara lihat salib Tuhan menjadi pusat daripada semua kabar baik yang engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara akan melihat Kristus di kitab Kejadian. Saudara melihat Kristus di kitab Keluaran. Saudara akan melihat Kristus sampai di kitab Wahyu. Di seluruh Bible menulis tentang Kristus. A Bible without cross, bila kitab suci kita di dalam Bible kita enggak ada yang namanya salib Tuhan, salib Kristus. Maka di Bible kita ketika kita buka, kita tidak akan temukan solusi. Salib menjadi solusi kehidupan kita. Yang paling orang bilang, yang paling mengenai hidup dan mati kita di masa yang akan datang. Yang krusial dalam kehidupan kita. Tentang hidup dan mati kita, tentang surga dan neraka. Bible menuliskan ada solusi. Salib. Ada Yesus yang tergantung di salib. Itu yang memberikan solusi kepada setiap kita yang percaya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua berkata, sebab aku telah memutuskan, ini Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun. Dia berkata kepada jemaat Korintus, jemaat yang penuh dengan karunia, pelayanan, itu kelebihan mereka. Namun di satu sisi banyak juga kehidupan-kehidupan yang dalam kelemahan, dalam kekurangan jemaat di Korintus. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu. Kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan salib Tuhan. Salib itu menjadi sesuatu yang paling hebat, paling dahsyat, paling menarik dalam kehidupan Paulus. Karena justru ketika dia lihat salib, dia lihat pusat kehidupan, sesungguhnya bukan di dalam dirinya lagi. Dia melihat pusat kehidupan yang membawa dia kepada keselamatan kekal, kehidupan yang kekal. Dia temukan di dalam salibnya Yesus Tuhan. Kristus yang tergantung di kayu salib. Aku tidak akan mau tahu dengan yang lain. Aku hanya mau tahu kehidupanmu ada Kristus di situ. Aku mau tahu keluargamu ada Kristus di situ. Aku mau keuanganmu ada Kristus di situ. Aku mau seluruh aktivitasmu, kegiatanmu ada Kristus di situ. Karena Kristus ini sudah disalibkan. Dan Dia yang mengubahkan kehidupanmu.
tidak akan pernah sama lagi. Kalau di dalam pusat kehidupanmu, di dalam rohmu, kita adalah manusia roh. Kita punya jiwa, kita tinggal di dalam tubuh. Kalau di dalam pusat kehidupanmu, di dalam rohmu, ada Yesus. Maka kehidupanmu, tindakanmu, cara berpikirmu, cara berbicaramu, cara melakukan segala sesuatunya pasti akan berubah. Karena Kristus yang mengubah. Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Hidup yang baru. Masa depan yang baru. Pikiran-pikiran yang baru. Harapan-harapan yang baru. Mujizat-mujizat yang baru. Kita menemukan wisdom. Dulu kita tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang sedang kita jalani. Ya sudahlah, ya mengalirlah. Anak muda biasanya berpikir gimana nanti jodohku ya. Bagaimana nanti ya, aku bisa kerja di mana ya. Aku sekolahnya di mana ya. Kemudian anak-anak muda jadi frustrasi, jadi stres, cari jati diri. Tetapi ketika kita punya Kristus yang adalah pusat di dalam kitab suci, Bible yang kita buka, yang kita baca, yang kita renungkan, maka kita punya wisdom. Katakan sama-sama wisdom, 1, 2, 3. Wisdom was found not beyond the cross. Not above the cross, not below the cross, but wisdom found in the cross. Bukan di belakang salib, bukan di bawah salib, bukan di atas salib, tetapi di dalam salib. Itu yang pertama. The cross is the center of the scripture. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, kasihnya Tuhan dinyatakan di salib. Tergantungnya manusia Yesus di salib. Yang kedua, the cross conquered sin and death. Ketika saudara lihat salib, saudara akan lihat bahwa yang namanya dosa, yang namanya maut, kematian, sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Wow. Yesus kita keren, amin. Kita nggak bisa, tapi Yesus kita bisa. Kita nggak mampu, dosa menghancurkan kita. Dosa membuat kita ini jadi turun, downgrade. Tetapi Kristus membuat hidup kita jadi upgrade. Dari bawah dibawa ke dalam kemuliaan. Kita dikembalikan ke dalam kemuliaan. Kenapa? Karena memang kita diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan dengan image Tuhan. Dengan gambarnya Tuhan. Kita ini fotokopinya Tuhan di bumi. Tetapi dosa membuat kita jadi terjun bebas. Turun. Kalau enggak cepat-cepat diangkat, ditolong oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita itu disebut dengan orang yang binasa dalam kebinasaan kekal. Binasa, musnah. Enggak ada lagi cerita tentang kita. Tetapi kita bersyukur, salib itu, Yesus yang mati di kayu salib. Dia sudah mengalahkan, menaklukkan dosa dan maut. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. On the cross, we were saved by faith in Christ's sacrifice. Yesus sudah mati. Dia mengorbankan dirinya. Dia menjadi korban. Tetapi kita diselamatkan karena Kristus mati untuk kita. Bukan hanya itu. Tidak berhenti di situ. On the cross, we now overcome by faith in Christ's victory. Salib
membuat kita hari ini berkemenangan. Lebih daripada pemenang itu bukan slogan kekristenan. Itu kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Oleh iman kita percaya di dalam kemenangan Kristus. Kristus sudah mengalahkan yang namanya setan. Dia sudah menaklukkan yang namanya dosa. Dia sudah mengalahkan yang namanya maut. Kita lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Apa yang Yesus lakukan ketika Dia menaklukkan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut? Kolose pasal yang kedua 14 berkata, Dia telah menghapus surat utang. Bayangkan saudara, kalau kita melakukan dosa saja satu hari satu. Ya, ketika kita melakukan dosa satu hari satu, berarti sepanjang tahun kita sudah melakukan 365 dosa kesalahan. Kalau dibuat dalam bentuk surat, berarti suratnya itu 365 lembar. Banyak sekali, tinggi sekali. Paulus berkata, Dia Kristus telah menghapus surat hutangmu, surat hutangku. Karena surat hutang itu bukan cuma coret-coret di atas kertas. Surat hutang dosa itu memuat ini. Menuntut, mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Jadi ada tuntutan, ada ancaman. Bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Tapi apa yang dilakukan Kristus untuk kita? Itu semua surat utang yang mengancam, yang menuntut, yang memberatkan kehidupan kita. Itu semua ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Wow. Lunas, dibayar. Beritahu sebelah kanan kiri saudara, lunas, dibayar. Katakan bersama-sama, sudah dibayar lunas. Ayat 15 berkata, Dia bukan cuma menghapus, bukan cuma menebus kita. Kristus telah melucuti penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau sebelumnya ketika kita jatuh bangun, kita hidup di dalam dosa, kita ini ditonton sama setan, sama roh-roh jahat, sama penguasa-penguasa jahat. Mereka itu nonton kita gedebak-gedebuk, jatuh bangun di dalam dosa. Dan mereka menertawakan. Katanya gambarnya Tuhan, tapi begini, jatuh bangun, gedebak-gedebuk. Enggak tertolong. Seringkali anak-anak muda yang melakukan kesalahan dosa, pelanggaran. Dia kecewa dengan dirinya. Dia kecewa dengan orang lain. Mungkin juga dia kecewa dengan Tuhan. Malu karena dia melakukan sesuatu yang salah. Dan ada penguasa, ada roh jahat, ada si jahat, ada setan yang menonton kesalahan-kesalahan yang dilakukan terus lagi. Sehingga dia terus terikat, terbelenggu dengan yang namanya dosa, kesalahan, pelanggaran, itu lagi dan itu lagi. Sampai orang bilang begini, ada dosa favorit, gak bisa lepas. Tetapi Yesus melucuti, wow. Dia melucuti penguasa-penguasa, kuasa-kuasa dan membuat mereka yang tadinya menonton kita, mereka gantian sekarang. Dijadikan Kristus Yesus Tuhan. Dijadikan apa? Tontonan umum. Karena mereka sudah dilucuti. Setan sudah dilucuti, kuasa-kuasa sudah dilucuti, kekuasaan, penguasa-penguasa, mereka yang punya kuasa membelenggu kita sudah dipermalukan, sudah dilucuti kuasanya.
Kata dilucuti dalam bahasa pemerintahan kekuasaan Romawi itu sama seperti begini. Jenderal, orang yang punya power paling besar, jenderal-jenderalnya itu dilucuti. Itu ditangkap, kemudian mereka dibaringkan di jalan. Lalu si penakluk ini yang menang atas mereka, itu menginjak leher mereka. Leher dari jenderal-jenderal yang sudah dikalahkan, yang dilucuti ini, kuasa-kuasa penguasa diinjak lehernya sampai bunyi begini. Kemenangan Kristus total atas setan, atas maut, atas kuasa yang mengikat, yang membelenggu kita. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu sendiri, saya sendiri nggak mungkin menang. Tapi kalau ada Kristus di dalam hidupmu, kita pasti menang. Karena Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Roma 8 ayat yang kedua, kita tidak lagi ada di bawah, di dalam hukum dosa dan hukum maut. Karena kita sudah dimerdekakan. Yang menguasai kita, kuasa, penguasa, setan, dosa yang membelenggu kita, yang menguasai kita, sudah dikalahkan. Kita dimerdekakan. Dan sekarang kita hidup di mana? Kita hidup di dalam hukum roh kehidupan. Wah. Yang terakhir, yang ketiga. The cross is substitution. The cross is substitutionary. Salib itu bicara tentang pertukaran. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dan dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sampai kepada kita. Yang seharusnya terkutuk adalah kita. Hidupmu terkutuk, keuanganmu terkutuk, masa depanmu terkutuk, semua yang kamu lakukan terkutuk. Tetapi salib membuat pertukaran. Diganti. Kutuk diganti dengan berkat. Katakan amin. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dosa membuat kita miskin. Semiskin-miskinnya. Malu. Tetapi Kristus kaya jadi miskin supaya kita di dalam Dia, kita di dalam berkat Tuhan. Kita kaya di dalam Dia. Kristus yang benar dibuat berdosa untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini jadi kebenaran Tuhan. Di dalam Dia kita bukan lagi orang berdosa, di dalam Dia kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Suatu kali dalam peristiwa ketika orang-orang membawa Yesus kepada Pilatus, kepada Herodes. Yang menarik adalah seperti ini. Pilatus dan Herodes dalam perayaan menjelang Paskah, bukan perayaan Pentakosta, bukan perayaan yang lain, tapi perayaan menjelang Paskah. Ketika dibawa kepada Pilatus, ketika dibawa ke Herodes, Pilatus dan Herodes tidak menemukan satu kesalahan. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Kesalahan yang membuat dia layak pantas untuk dibunuh.
disalibkan, dihukum mati. Pilatus dan Herodes berkata kepada orang-orang yang membawa Yesus, enggak ada kesalahan. Dia orang yang benar, dia bukan orang yang melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan. Enggak ada. Kemudian Pilatus berkata, dalam perayaan menjelang Paskah itu, harus ada satu orang yang dilepaskan. Siapa yang kamu ingin aku lepaskan? Mereka rame-rame bilang apa? Barabas, Barabas. Yesus yang disebut Barabas, bukan Yesus yang disebut Kristus. Kamu mau siapa? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Semakin keras mereka berkata, Barabas. Sudah tahu perbedaannya. Yang satu disebut sebagai Yesus Kristus yang tidak ditemukan satu kesalahan. Tetapi Yesus Barabas, dia disebut sebagai orang yang suka melakukan banyak kejahatan. Dia penyamun, dia pemberontak, dia pembunuh. Dia melakukan kejahatan yang paling mengerikan. Tetapi mereka minta yang dilepaskan, yang dibebaskan adalah Barabas. Bukan Yesus. Sebaliknya mereka berkata, salibkan, salibkan, salibkan. Barabas itu gambaran dari saya dan saudara. Banyak yang kita lakukan, hal yang jahat, yang jahat, yang jahat, yang jahat, yang jahat, yang jahat. Kita bunuh orang. Kita benci sama orang. Kita jahat sama orang. Kita tipu orang. Kita melakukan banyak hal yang tersembunyi, yang jahat, yang jahat. Kita ini seperti Barabas. Barabas itu sudah dibelenggu, sudah diikat, dan harus mati. Layak untuk mati. Tetapi Yesus yang menggantikan Barabas. Yesus yang disalibkan supaya Barabas dilepaskan. Yesus yang disalibkan supaya saudara dan saya dilepaskan, dimerdekakan. In the cross, we will see a glorious display of God's love. Di salib kita bisa melihat tampilan dari kemuliaan Tuhan. Tampilan kemuliaan Tuhan tentang apa? Tentang kasihnya Tuhan. Dia harus jadi manusia. Supaya manusia yang berdosa diselamatkan, ditebus oleh manusia Yesus yang tidak pernah berdosa. Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita, bagi saudara, bagi saya, saat kita masih berdosa. Dia telah mati, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kita? Ketika engkau percaya hari ini adalah awal cerita, bukan tentang engkau lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam dirimu. Ketika saya percaya Yesus Tuhan, itu adalah awal Yesus hidup di dalam saya. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku telah disalibkan bersama Kristus. Mati dong.
sudah mati. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani, masih di bumi, adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Elohim, dari Yesus Kristus yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya bagiku. Salib Kristus membuat Paulus melihat ada kehidupan, ada iman, dan ada cintanya Tuhan yang tidak pernah berhenti. Saudara, Tuhan cinta sama kita dengan cintanya yang kekal. Nggak pernah berhenti, nggak pernah berakhir. Tuhan cinta kepada kita, Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah bersyarat. Mau apapun keadaan kita, tidak pernah mengubah kasih-Nya untuk kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih yang melepaskan kita dari semua ketakutan. Takut gak punya masa depan. Takut gak punya jodoh. Takut gak punya uang. Dan takut-takut yang lain semua. Kasih-Nya yang sempurna yang melepaskan kita, menolong kita sehingga kita gak takut lagi. Kasih yang mau mati untuk kita. Meskipun kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Apalagi sekarang, ketika kita sudah percaya kepadanya, kita ada di dalam kasih-Nya, kita in Christ di dalam Dia. Semua anugerah, semua yang baik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan cuma diberikan, tetapi Bible yang saya baca berkata dilimpahkan. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara dikasihi, biarlah kasih-Nya Yesus mengalir keluar melalui kehidupan saudara. Ketika Yesus ada di bumi, Dia berkata, tidakkah engkau melihat pekerjaan Bapa di dalam aku? Tidakkah engkau melihat perkataan Bapa, suara Bapa melalui aku? Bapa enggak kelihatan, tapi Yesus yang memperlihatkan Bapa kepada dunia. Sekarang, Yesus enggak kelihatan, tapi Yesus di dalam kita, ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Kita yang berkata begini, kalau kamu lihat saya, kamu lihat Yesus yang mengasihi kamu. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Yesus yang memberikan anugerahnya kepadamu. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, karya Yesus yang dahsyat dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita akan naikkan pujian bersama-sama, kita bersyukur. Di salib kita melihat, itu menjadi pusat kehidupan kita. Di salib kita melihat, kita percaya bahwa dosa, maut sudah ditaklukkan. Dan kita percaya terjadi pertukaran yang buruk jadi baik. Kita yang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah diampuni, kita dicintai. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see Your praise. Oh Lord, our God. Ayo kita nyanyi sama-sama. Oh, praise.
kami memuji-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Everybody say, a kind of explosion is heaven inside me. The moment you came into my life, I feel your power lifting me higher. Now I'm on fire, burning for you. Let's go. No, I'm not mistaken. You know I'm praising. You are the reason that I'm alive. Jesus, you came in and everything changing. So I am praising, living you high. God, you're so good. Oh God, God, you're so good. There's nobody like you. There is no one like you. Hey, God, you're so good. Oh God, God, you're so good. There's nobody like you. You ready? Come on. There is no one like you. La 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 la. You don't wanna go now. La 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 la. Oh, there's nothing better, Lord, than your presence. I wanna stay here all of my days. It's so releasing, getting your freedom. So I am praising, living your name. He don't say, God, you're so good. Oh God, God, you're so good. There's nobody like you. There's no one like you. Hey, God, you're so good. Oh God, God, you're so good. There's nobody like you. Let's go. Let's go. Heroes, boleh ikutin saya? Are you ready? Come on, sing it out. Say whoa, oh, whoa, oh, hey, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Say whoa, oh, whoa, oh. There is no one like you. There is no one like you. Say whoa, oh, whoa, oh. Say whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Say whoa, oh, whoa, oh. There is no one like you. There is no one like you. Come with your hands up. La 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 la.
Kepada yang diberkati Tuhan, kebaikan yang terus dilanjutkan Tuhan, kasih yang tidak pernah berhenti, anugerah yang terus berlimpah-limpah. Kami mengangkat tangan kami sangat dicintai. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau selalu turun tangan menolong kami. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Engkau baik dan Engkau memberikan berkat yang terbaik. Dari Bapa Yahweh turun atas hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus memberkati, menyertai kami, membuat kami sehat, membuat kami terus bersyukur, bersukacita. Sebab Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada di dalam kehidupan kami. Membuat kami jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you.